Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa dan menjadi dambaan oleh banyak umat Islam. Selain itu, keutamaan malam Lailatul Qadar juga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keberkahan. Untuk itu, selama menyambut malam Lailatul Qadar, umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan amalan sunnah agar tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan pada malam tersebut. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar ialah malam di mana Al-Quran diturunkan. Salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia dan abadi. Bahkan keabadiannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Di dalamnya terdapat penjelasan serta petunjuk bagi umat Islam, dan membacanya pun bernilai ibadah. Yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam terpenting yang terjadi pada bulan Ramadan dan disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama pun berpendapat bahwa siapapun yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, maka dirinya memperoleh pahala setara dengan melakukannya selama 1000 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya yaitu para malaikat turun ke bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Menurut Imam Al-Qurtubi, setiap lapis langit dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa umat Islam yang dipanjatkan di malam itu sampai terbit fajar. Yang keempat, keselamatan pada malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Di malam Lailatul Qadar, Allah tidak menetapkan sesuatu melainkan hanya keselamatan yang menyertai hingga terbitnya fajar atau waktu subuh. Maksudnya, malam itu berarti setan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan juga keburukan. Yang kelima, istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah. Sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Malik. Itulah sejumlah keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar sebagai berikut. Yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar, tidak begitu cerah, dan nampak kemerah-merahan." Yang kedua, pada malam hari, langit nampak bersih. Di malam Lailatul Qadar, langit tampak bersih. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, terbit matahari tidak menyengat. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar lainnya adalah matahari yang tidak menyengat. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pagi hari dari malam Lailatul Qadar terbit matahari tidak menyengat, bagaikan bejana, sampai meninggi
Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Yang keempat, malaikat turun membawa ketenangan. Di malam Lailatul Qadar, malaikat bakal turun ke bumi membawa ketenangan tersebut bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, terjadi pada malam ganjil. Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Tingkatkan pula ibadah-ibadah sunnah pada malam tersebut. Hal itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jika Rasulullah SAW yang merupakan manusia terbaik meningkatkan amal ibadah beliau pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lalu bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.